A few minutes later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Cahyani Al-Mihrad. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fatakila dengan NIM 230510110, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan satu hadis lengkap dengan matan, sanad, artinya, dan juga kandungannya. A few minutes later. Baik, langsung saja. Untuk hadis yang saya gunakan yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Matanya yaitu Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Sanad dari hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi Kitab Al-Ilmu Bab Al-Fadlu Thalabul Ilmu, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Hadis nomor 2647 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Penjelasan kandungan hadis ini, hadis tentang menuntut ilmu ini, yaitu yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang keluar rumah atau bepergian dengan tujuan menuntut ilmu, maka kedudukannya itu sama seperti mujahid di jalan Allah atau fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya sebanding dengan jihad di jalan Allah. Penjelasan kandungan hadis yang kedua yaitu dengan niat yang benar. Keutamaan ini hanya berlaku jika niatnya benar-benar ikhlas, yaitu menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk dunia, apalagi popularitas atau kepentingan pribadi. Jadi, menuntut ilmu itu harus benar-benar dari ketulusan hati, ikhlas hati, biar kita mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Kandungan hadis yang ketiga itu adalah istiqomah dalam menuntut ilmu. Pahala seperti berjihad berlaku selama proses menuntut ilmu, asalkan niatnya tetap lurus dan konsisten. Jadi pentingnya istiqomah dalam menuntut ilmu itu adalah pahala seperti berjihad, kemudian dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, yaitu Allah memudahkan jalan bagi orang yang menuntut ilmu untuk menuju ke surga. Kemudian diangkat derajatnya. Jadi orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan Allah. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu membantu kita untuk lebih mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis yang keempat yaitu pentingnya ilmu. Ilmu, terutama ilmu agama, adalah dasar dalam menjalankan ajaran Islam. Tanpa ilmu, seseorang tidak dapat memahami agama dengan benar. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu. Jadi pentingnya ilmu itu
pentingnya menuntut ilmu itu yaitu dari dasarnya, dari dasar beribadah. Ilmu agama adalah dasar untuk memahami dan menjalankan ibadah dengan benar. Kemudian membedakan yang benar dan yang salah. Ilmu membantu membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengambil keputusan yang tepat. Jadi, ilmu agama itu membimbing seseorang dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dan dengan ilmu, seseorang dapat menyebarkan kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ilmu itu bermanfaat dan akan membawa kita itu dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah penjelasan dari kandungan-kandungan hadis. Dan yang terakhir adalah hadis hasan. Hadis ini dinilai hasan atau baik oleh Imam At-Tirmizi, yang berarti hadis ini memiliki sanad yang baik dan bisa dijadikan hujjah. Banyak ulama menjadikan motivasi untuk semangat menuntut ilmu, bahkan jika harus melakukan perjalanan jauh. Dan untuk kesimpulannya, kesimpulan dari hadis tentang menuntut ini adalah hadis ini memberikan motivasi yang kuat untuk semangat menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Jadikanlah menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah dengan niat yang ikhlas dan istiqomah. Demikian penyampaian hadis lengkap dengan matan, sanad, arti dan kandungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.